Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan berbagai macam perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan meninggalkan semua apa yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam larang untuk kita kerjakan. Dengan harapan ketika kita melaksanakan taat dan menjauhi larangan, kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapan terbesar kita adalah setiap di antara kita semoga Allah Subhanahu wa taala perkenankan untuk masuk surganya, amin. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga Allah Subhanahu wa taala permudah kita untuk senantiasa mempelajari, memahami, mencintai dan juga melaksanakan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan dalam sunnah-sunnahnya, dan mencukupkan diri dengan sunnah-sunnahnya dalam beribadah tanpa mengurang ataupun menambahi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia ini tentunya tidak senantiasa kita berbahagia terus. Ada waktu di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam hal yang tidak kita sukai atau yang kita sebut sebagai musibah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu adalah hari-hari yang kami pergilirkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Maka di satu waktu kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan, namun sebuah keniscayaan di waktu yang lain Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan musibah, Allah uji kita dengan kekalahan, Allah uji kita dengan kegagalan. Maka ini adalah sebuah sunnatullah, ketetapan hukum dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Oleh karena itulah apabila seorang muslim dia diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa musibah, maka hendaklah dia pahami bahwasanya musibah ini tidak hanya Allah Subhanahu wa taala timpakan pada dirinya, tapi Allah Subhanahu wa taala juga berlakukan untuk semuanya. Bahkan makhluk-makhluk yang paling mulia pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi dan rasul, pun mengalami ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Bahkan ujian yang dialami oleh para nabi dan rasul itu adalah ujian yang terbesar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dhamun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Sesungguhnya manusia yang paling besar ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi, kemudian orang-orang yang semisal dengan mereka, dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Dan para ulama menyampaikan, memberikan nasihat, apabila engkau ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka supaya musibah yang menimpamu itu engkau rasa jauh lebih ringan, maka ingatlah musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada para nabi dan rasul. Dan betapa besar musibah-musibah dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul. Maka
Ada sebagian nabi yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan mengalami penyakit selama 80 tahun kemudian baru sembuh. Maka istrinya minta cerai, hartanya habis, dan dia dijauhi oleh semua orang kecuali istrinya yang kemudian senantiasa menemaninya, hanya seorang istri saja. Kemudian sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Musa alaihissalam sejak beliau alaihissalam dilahirkan maka sudah kemudian berpisah dengan ibu kandungnya yang kemudian dipelihara oleh Fir'aun, kemudian justru kemudian malah menjadi musuhnya Fir'aun laknatullah alaih, dan seterusnya kisah. Dan terlebih khusus Nabi kita Muhammad SAW, tentunya kita paham bagaimanakah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam mendakwahkan tauhid, dalam mendakwahkan kebenaran. Maka di awal dakwah lebih sering Nabi SAW mendapatkan intimidasi dari sisi verbal ataupun fisik. Nabi SAW mendapatkan lemparan batu ketika berdakwah di Taif dan seterusnya. Maka tentunya ini adalah musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul, dan tentunya jauh lebih besar dan jauh lebih hebat daripada musibah yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan kita lihat orang lain yang mendapatkan musibah jauh lebih berat dan jauh lebih besar, maka semoga dengan hal itu membantu kita untuk bisa lebih bersabar dalam menanggung ujian berupa musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim dalam menghadapi musibah dan dalam menghadapi hal-hal yang Allah takdirkan kepadanya berupa hal-hal yang tidak dia sukai, dia pandang dengan kacamata iman. Dia ingat sabda Nabi SAW bahwasanya innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai suatu kaum, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan uji mereka. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang dia ridho dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita fa alaihi sukhtu. Namun sebaliknya apabila dia merasa marah, tidak terima terhadap takdir buruk yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dirinya sebagai musibah dan ujian, fa alaihi sukhtu, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan keluar dari musibah dan jalan keluar dari ujian tidak lain adalah ketika seorang hamba bersabar dan ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sambil kemudian berusaha untuk bisa menyelesaikan masalahnya, sambil kemudian tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah seorang hamba dalam menghadapi musibah kemudian dia begitu menyalahkan dirinya sendiri ataupun menyalahkan orang lain ataupun bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sikap yang bertolak belakang dengan kesabaran dan keridhaan dalam menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dikhawatirkan sikap dan sifat seperti ini justru akan menambahkan ujian demi ujian dan musibah demi musibah selanjutnya, bukan kemudian mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seorang hamba berusaha untuk kemudian tegar, bersabar, dan kemudian berusaha ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dengan meyakini bahwasanya inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di balik kesusahan itu pasti ada kemudahan, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan hambanya untuk kemudian menderita ketika hamba ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya dia tetap berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan usaha dan menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya yang mulia. Allah katakan wa minan nas man ya'budullaha ala harfin. Dan sebagian manusia ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tepian saja. Apa maksudnya? In asabahu khairun itma'an nabi. Apabila dengan dia beribadah
dengan dia istiqomah di atas ibadah, dia mendapatkan kebaikan, yaitu mendapatkan kebaikan duniawi, maka dia tenang dengan ibadah dan agamanya. Wa in asobathu fitnah in qalaba ala wajhi, namun ketika dengan dia beribadah kepada Allah, istiqomah dalam beribadah kepada Allah, justru dia mendapatkan musibah, justru mendapatkan kerugian dari sisi duniawi, kemudian dia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kerugian yang nyata, yaitu kerugian di dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, dan itu adalah kerugian yang nyata. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sikap seorang mukmin yang sejati, di mana dalam setiap kondisi apapun dia pandang dengan sudut pandang iman. Bagaimanakah perintah Allah dan Rasul-Nya dalam menghadapi semua ujian dalam kehidupan ini, entah ujian berupa nikmat ataupun ujian berupa musibah, terlebih khusus yang ini membutuhkan kesabaran dan latihan untuk kemudian ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita limpahan kesabaran dan juga limpahan kemudahan untuk senantiasa ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala entaskan kita dari berbagai macam musibah. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tahukah Anda, ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus setelah kita meninggal? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Salah satu bentuk dari sedekah jariah ialah wakaf untuk masjid atau lahan dakwah. Alhamdulillah, Masjid Pogung Dalangan kembali membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berwakaf, bersama membebaskan lahan untuk perluasan masjid dan pengembangan sarana dakwah dengan target dana wakaf sebesar 10 miliar rupiah. Pembebasan lahan rencananya akan digunakan untuk perluasan Masjid Pogung Dalangan dan pengembangan sarana dakwah seperti Gedung Mahad dan Madin, Rumah Asatidzah, Studio MPD TV, serta Mualaf Center. Insya Allah, target kebutuhan akan berkembang menyesuaikan kesepakatan dengan pemilik lahan. Semoga Allah mudahkan. Mari bergabung bersama kami dan raih pahala jariah, baik atas nama diri sendiri maupun orang-orang yang kita cintai. Penyaluran dana wakaf dapat dilakukan melalui rekening wakaf berikut: 888 786 0004 atas nama Masjid Pogung Dalangan, atau scan secara langsung kode kris berikut. Untuk konfirmasi dan info lebih lanjut, silakan menghubungi kontak person kami. Jazakumullahu khairan.